Selamat siang Pak Nur. Selamat siang Bu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Setelah tadi kita sama-sama melakukan observasi kinerja yang ada di kelas ya Pak Nur. Apa perasaan Pak Nur hari ini? Alhamdulillah udah puas dan long rasanya. Belum kan? Udah selesai. Mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Nur kepada saya? Saya ingin coaching untuk pembelajaran saya hari ini. Oke, menyambung dari apa yang disampaikan Pak Nur ya. Pak Nur ingin sekali tahu proses pembelajaran hari ini melalui kegiatan kita coaching hari ini ya Pak Nur ya. Oke, tadi Pak Nur di awal sudah mengungkapkan bahwa Pak Nur merasa plong. Ini bisa bercerita plongnya dalam artian bagaimana? Plongnya karena sudah selesai melaksanakan tugas, kemudian di kelas juga sudah selesai. Tapi menurut saya ada yang kurang di pembelajaran. Pak Nur tadi mengatakan bahwa ada yang kurang. Apa yang dirasa dalam diri Pak Nur yang masih kurang di dalam proses pembelajaran ini? Yang pertama untuk anak-anak sendiri, anak-anak saya lihat kurang aktif, maksudnya kurang semangat atau kurang greget. Terus kalau saya sendiri mungkin karena kondisi jadi gimana kurang greget juga. Mungkin Pak Nur dari sisi Pak Nur, apa yang membuat kondisi Pak Nur sedang tidak seperti mengajar seperti biasanya? Mungkin karena diawasi kan biasa nggak dilihat, jadi mungkin bergerak. Berarti ada faktor grogi tadi di dalam Iya. proses pembelajaran. Oke, itu wajar ya Pak Nur ya, manakala kita mengajar kemudian ada ini kepala sekolah, ada pengawas dan sebagainya, itu pasti ada perasaan grogi. Di dalam proses pembelajaran Pak Nur mengelola agar dari awal hingga akhir itu mengelola emosi agar tidak grogi, bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik bagaimana? Saya biar tadi misalkan supaya tidak grogi, saya berkeliling melihat tugas kegiatan anak, pekerjaan anak. Itu bisa mengurangi rasa grogi ya. Jalan. Tapi ada perubahan nggak setelah Pak Ada. Nur? Paling 10 menit kesini, setelah 10 menit udah biasa. Di awal saja ya merasa grogi ya Pak. Kemudian tadi Pak Nur juga mengungkapkan bahwa kekurangan dalam dirinya adalah anak-anak itu kurang antusias di dalam proses pembelajaran. Itu kira-kira Pak Nur bisa menyebutkan apa? Kalau saya mungkin anak-anaknya harus, mungkin juga tuh saya kurang menyemangatinya. Oke, jadi kurang apa ya istilahnya umpan balik, kurang menghidupkan suasana gitu nih Pak Nur, menurut Pak Nur ya. Oke, kita sama-sama berefleksi lebih dari Pak Nur. Dari kegiatan awal tadi Pak Nur sudah melakukan kegiatan apa saja? Asesmen awal. Oke. Terus apa tadi? Kesepakatan kelas. Oke. Terus saat sebelumnya salam doa gitu. Ya. Di dalam Pak Nur tadi di awal sudah melakukan pengkondisian kelas gitu ya. Oke. Apakah tadi tujuan pembelajarannya sudah disampaikan Pak Nur? Sudah. Oke. Tujuan belajarnya tadi menganalisis data yang ada di diagram data. Oke. Jadi materi intinya yaitu tentang diagram data. Diagram data. Kemudian tadi Pak Nur juga mengatakan bahwa Pak Nur membuat kesepakatan kelas. Itu siapa yang membuat kesepakatan Yang kelas? kesepakatan kelas anak-anak. Oke, anak-anak. Anak-anak, terus kita sebagai guru cuma tinggal meneruskan saja, membuat kalimat yang lebih pas. Tujuan dari kesepakatan kelas itu yang diharapkan Pak Nur itu apa? Kalau buat saya yang pertama itu supaya kelas lebih kondusif, kelas lebih disiplin, Iya. antar teman itu saling, antar siswa saling menghargai, saling menghormati, tidak ada bully di kelas, terutama di kelas. Oke. Kemudian menurut Pak Nur, kesepakatan kelas yang sudah dibuat Pak Nur ini efektif diimplementasikan di kelas tadi? Kalau tadi menurut saya ada beberapa anak yang belum
kesepakatan kelasnya ada yang belum dicerna, mungkin anak-anaknya ada yang ketawa sendiri, tadi ada yang Ya. ngobrol. Mungkin apa yang bisa dilakukan Pak Nur agar anak-anak itu bisa istilahnya mengembalikan, oh ini loh kesepakatan yang sudah kita buat, apa yang dilakukan Pak Nur? Mengingatkan kembali apa yang sudah tadi dibuat di kesepakatan kelasnya. Apakah harus dengan kata-kata yang negatif atau bagaimana cara Pak Nur bisa mengembalikan anak? Menurut saya tidak pas kalau Oke. Dari tadi itu di kegiatan awal ya Pak Nur ya. Kemudian masih kegiatan inti bahwa saya melihat Pak Nur tadi sudah melibatkan anak di dalam proses pembelajaran. Kemudian apa saja yang dilakukan Pak Nur agar pembelajaran itu bisa dikategorikan pembelajaran ini inovatif loh? saya tadi membuat asesmen yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalkan tadi menggunakan live words apa tadi? Worksheet live. Jadi anak bisa langsung mengerjakan, terus bisa langsung tahu hasilnya. Kemudian tadi Pak Nur juga menggunakan biar anak-anak maju ke depan tadi. Terus yang selanjutnya itu pakai word wall untuk menunjuk anak yang bisa untuk mengerjakan di depan. Jadi anak-anak itu merasa senang ya, sekaligus berliterasi digital. Kemudian saya ingin tanya, kenapa Pak Nur memilih menggunakan live worksheet dan juga word wall di dalam proses pembelajaran? Yang pertama untuk live worksheet tadi untuk materinya sudah ada di situ, terus hasilnya juga sebenarnya tadi harusnya ada langsung kelihatan hasilnya. Kalau tadi di klik finish kelihatan hasilnya, bisa kelihatan hasilnya. Untuk yang word wall supaya anak lebih termotivasi, anak lebih semangat dalam nanti mengikuti pelajaran. Berarti untuk membangkitkan motivasi anak dalam proses pembelajaran. Oke, kira-kira Pak Nur tadi sudah menggunakan media pembelajaran yang menurut saya inovatif, menggunakan Canva, menggunakan live worksheet, menggunakan word wall. Tetapi Pak Nur tadi merefleksikan diri, anak kurang adanya motivasi, itu karena kira-kira karena anaknya sendiri mungkin Ibu. Mungkin apa karena puasa, kalau sehari-harinya juga seperti itu. Kalau saya ngasih motivasi ya cuma ya seberapa bagian besar aja, yang enggak semuanya. Jadi Pak Nur mengatakan adanya motivasi. Apakah motivasi yang diberikan Pak Nur di dalam proses pembelajaran sudah cukup memenuhi untuk kebutuhan anak? Nah, untuk motivasi sendiri tadi saya kurang memberikan motivasi. Mungkin karena lupa juga mungkin. Mungkin juga di proses pembelajaran Pak Nur tadi secara berkelompok atau secara individu? Kalau saya tadi secara individu. Kenapa Pak Nur memilih dengan cara individu? Saya ingin mengetahui seberapa jauh siswa itu bisa mengerjakan pekerjaannya. Kalau kelompok nanti biasanya yang mengerjakan ya itu saja. Itu dari sudut pandang Pak Nur. Kalau bisa dengan opsi lain seperti tadi berkelompok, apakah bisa jadi opsi untuk meningkatkan motivasi belajar dengan berinteraksi dengan temannya? Bisa jadi. Nanti misalkan dibuat berkelompok, nanti dibuat bergilir, misalkan mengerjakan, misalkan tadi tabel, yang satu mengerjakan tabel, yang satu mengerjakan diagramnya, itu mungkin bisa membuat motivasi lebih semangat lagi. Dari apa yang diungkapkan Pak Nur, berarti poin pentingnya di bagian apa tuh? Mungkin lebih di nanti pembelajarannya di berkelompok, lebih berkelompok. Jadi berkelompok kan tadi semula Pak Nur tadi hanya secara individual. Pak Nur juga mengungkapkan tadi kalau dengan berkelompok Pak Nur
bisa nih mengkondisikan anak secara berguru untuk mengerjakan tugas. Dan apakah dengan pembelajaran berkelompok ini Pak Nur ini istilahnya menjadi menjadi pandangan Pak Nur agar motivasi anak ini di kelas bisa meningkat? Menurut saya nanti kalau menggunakan belajar kelompok, mudah-mudahan nanti bisa membuat anak lebih meningkat lagi belajarnya. Oke, Pak Nur. Kemudian dalam penguatan materi, apakah tadi lebih banyak dari Pak Nur atau dari siswanya? Penguatan materi dari siswa tadi yang refleksi Di kegiatan intinya, di kegiatan inti penyampaian materinya lebih banyak saya tadi. Apa yang seharusnya dilakukan Pak Nur? Membuat umpan balik. Oke, jadi lebih seimbang antara misalkan guru dan siswanya. Lebih banyak apa istilahnya Pak Nur ini? Memancing siswa. Oke, dengan umpan balik kalau menurut Pak Nur ya. Umpan balik apa yang nanti bisa menjadi opsi Pak Nur di dalam kegiatan inti agar siswa tersebut bisa lebih istilahnya lebih aktif, itu apa yang bisa dilakukan Pak Nur? Ini seperti tadi anak disuruh maju, lebih maju satu-satu. Ini supaya anak lebih aktif, lebih mau, lebih semangat lagi. Oke. Nah, kemudian Pak Nur tadi Pak Nur sudah memberikan umpan balikkah secara verbal atau non verbal di dalam proses pembelajaran. Misalnya anak tersebut bisa nih mau mengungkapkan pendapat, Pak Nur tadi memberikan umpan balik secara bagaimana? Secara lisan saja tadi. Secara lisan seperti apa Pak Nur tadi? Tadi misalkan ada yang maju, memberikan aplaus. Oke, memberikan aplaus, memberikan reward aplaus. Setelah anak itu bisa mengerjakan, Pak Nur tadi memberikan apresiasi berupa aplaus. Sudahkah Pak Nur memberikan penguatan secara verbal yang lain? Apakah kalau yang lain tadi belum mungkin? Oke, berarti poin pentingnya di situ ya. Mengapa tadi Pak Nur belum memberikan penguatan secara non verbal? Lupaan. Oke, mungkin karena ditunggu dan sebagainya. Sebagai perbaikan apa yang bisa dilakukan Pak Nur ke depannya terkait dengan pemberian umpan balik? Ya nanti lebih difokuskan lagi kepada semua anak, tidak hanya anak 1-2 saja. Menurut Pak Nur tadi keaktifan siswa di kelas sudah rata, semuanya maju atau bagaimana? Kalau tadi semua maju. Kalau ditunjuk misalkan suruh jawab ya kayak gitu jawabannya. Kalau disuruh maju memang anak mau maju, tapi kalau langsung ditunjuk ya jawabannya gitu. Oke, berarti kira-kira kiat Pak Nur agar anak itu lebih termotivasi apa Pak Nur ke depannya? Kedepannya memberikan reward, misalkan hadiah, misalkan bintang atau hadiah berupa jajan atau snack atau mungkin yang lain, atau misalkan penambahan nilai. Ya. Jadi itu sebagai solusi agar anak itu bisa punya motivasi gitu ya, walaupun harus dipantik dari gurunya. Oke Pak Nur, adakah yang lain yang masih menjadi ganjaran yang ingin diungkapkan Pak Nur terkait proses coaching ini Pak Nur? Yang pembelajaran akhir ini Bu. Oke, di pembelajaran akhir. Oke, di pembelajaran akhir tadi Pak Nur sudahkah mengajak anak berefleksi? Sudah. Oke, melalui apa Pak Nur? Melalui apa tadi? Berupa gambar apa namanya? Lembar refleksi. Oke. Lembar refleksi itu teknisnya seperti apa tadi Pak Nur? Lembar refleksi berupa emoji, misalkan gambar senyum, gambar hati sangat baik, senyum saja baik, terus gambar mulutnya garis cukup, mulutnya yang melengkung itu kurang. Nanti yang sesuai pertanyaan, nanti misalkan kalau pembelajaran hari ini menurut anak-anak bagaimana, misalkan kalau sangat baik dicentang yang gambar sangat. Saya tangkap bahwa Pak Nur menyediakan lembar refleksi, anak itu
tentang dari apa yang dia rasakan. Setelah itu, apakah anak itu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan dari hasil refleksi atau hanya cukup sampai berhenti mencentang Pak Nur? Tadi cuma sampai mencentang, belum anak belum. Oke, berarti kedepannya apa yang bisa dilakukan Pak Nur untuk mengetahui refleksi pembelajaran hari ini? Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan yang sudah diada di refleksi. Kira-kira kalau anak itu bisa mengekspresikan, apa yang bisa didapatkan Pak Nur dari hasil refleksi? Kira-kira saya tahu perasaan anak pada pembelajaran hari itu, rasanya bagaimana, senang apa tidak, materi pelajarannya masuk apa tidak. Oke, berarti itu juga sebagai poin penting juga ya Pak Nur ya, untuk bisa meningkatkan apa tadi Pak Nur, motivasi pembelajaran. Oke, di awal tadi sudahkah Pak Nur mengecek perasaan? Belum. Oke, belum ya. Belum. Oke, berarti hanya refleksi akhir tanpa anak itu mengungkapkan. Berarti kedepannya apa yang bisa dilakukan Pak Nur itu untuk memperbaiki pembelajaran? Menambahkan lagi di perasaan yang tadi di awal. Di awal belum mengecek ya. Kira-kira fungsinya apa sih Pak Nur? Kita tahu emosi anak di awal dan di akhir gitu. Kondisi anak sudah siap pembelajaran atau belum, hari itu moodnya baik atau tidak. Jadi sebagai asesmen awal dalam hal perasaan gitu ya Pak Nur ya. Oke, dari keseluruhan obrolan kita, refleksi proses pembelajaran yang dilakukan Pak Nur, mungkin apa yang bisa disimpulkan Pak Nur dari awal hingga akhir dari proses coaching ini? Yang pertama Ini adalah yang pertama buat saya, karena dari beberapa tahun belum pernah diobservasi atau supervisi. Kemudian yang kedua, ini jadi motivasi buat saya, pembelajaran buat saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, tadi pembelajaran agar lebih baik lagi. Kemudian Pak Nur pasti punya daftar rencana nih untuk memperbaiki dari hasil pembelajaran ini. Apa saja Pak Nur? Yang pertama tadi yang kurang-kurang, membuat pengecekan perasaan, terus misalkan pembelajarannya lebih inovatif lagi, terus tadi ada yang kurang lagi, mungkin memberikan reward untuk anak dan motivasi untuk lebih ditingkatkan lagi. Oke. Dalam hal pengkondisian kelas bagaimana dan juga dinamika kelompoknya? Nanti kalau pengkondisian kelas nanti lebih diutamakan berkelompok supaya siswanya nanti dapat lebih merata, lebih bisa mengerjakan yang kita arahkan, nanti bisa lebih mudah. Oke, kira-kira kapan Pak Nur akan melakukan perbaikan dari hasil refleksi yang kita lakukan hari ini? Seminggu lagi, minggu depan. Oke, mungkin usaha apa yang bisa dilakukan Pak Nur untuk memperbaiki proses pembelajaran hari ini? Usahanya nanti lebih mencari referensi pembelajaran lagi. Referensi Pak Nur kira-kira banyak Bu, kalau di saya lihat sering keluar di IG, lihat di Facebook, kalau itu kan banyak konten-konten pendidikan. Saya juga ketika membuat misalkan tadi yang absen itu juga lihat dari konten-konten yang ada di Facebook, di Instagram itu semua. Berarti Pak Nur suka berliterasi ya. Oke, Pak Nur, mungkin dukungan apa yang mungkin dibutuhkan Pak Nur di dalam proses pembelajaran agar lebih baik? Dukungan apa saja? Dukungannya lebih ke motivasi supaya lebih baik lagi. Siapa yang kira-kira bisa memotivasi Pak Nur ke depannya? Bisa teman sejawat, bisa pimpinan, kepala sekolah, bisa ini anak-anaknya lebih giat lagi, jadi saya lebih termotivasi lagi, lebih itulah. Dukungan apa yang dibutuhkan Pak Nur di dalam proses pembelajarannya agar lebih baik dari sisi pimpinan? Nah, ini saya juga ingin tahu ini Pak Nur, agar Pak Nur juga lebih ke depan lebih baik lagi. Mungkin setiap 1 bulan atau 2 bulan mungkin bisa seperti ini tadi, paling tidak setengah jam atau 1 jam bisa masuk ke dalam kelas itu. Berarti Pak Nur ingin juga
observasi ini nggak berhenti sampai saat ini ya Pak Nur ya. Berarti pengen nih 1 bulan sekali saya sebagai kepala sekolah masuk untuk mengatakan. Oke. Apa yang diharapkan Pak Nur setelah proses coaching ini ke depan? Harapannya seperti apa? Harapannya buat saya, Iya. harapannya buat saya itu supaya saya bisa lebih tambah ilmu lagi, tambah lebih baik lagi dalam mengajar, tambah disiplin lagi mungkin dalam menerapkan disiplin di kelas, mungkin itu. Oke. Setelah proses coaching ini Pak Nur, apa yang dirasakan? Tadi Pak Nur kan pusing gitu di awal. Sekarang bagaimana Pak Nur? Apa yang dirasakan? Ya masih pusing. Pusingnya pusing, bukan pusing karena observasinya, tapi karena pusing sakit. Oh, karena sakit. Tetapi dalam proses tadi Pak Nur punya masalah tadi, sekarang bagaimana Pak Nur? Sekarang udah Sudah tahu ya? Sudah tahu Apa yang harus dilakukan. Oke ya. Semoga dari rencana aksi yang dilakukan Pak Nur tadi ada 4 ya. Semoga bisa terwujud. Setelah ini dari proses coaching ini memberikan dampak yang positif buat Pak Nur ke depannya sebagai sarana untuk memperbaiki kinerja Pak Nur. Sudah luar biasa Pak Nur, pembelajaran hari ini sudah inovatif. Hanya saja kita sebagai manusia perlu perbaikan agar kedepannya kinerja kita lebih bagus. Saya ucapkan terima kasih Pak Nur atas waktunya. Semoga memberikan kebermanfaatan bagi Pak Nur kedepannya, motivasi belajar anak lebih baik, Pak Nur juga kinerjanya lebih meningkat. Dan terima kasih atas masukannya kepada saya terkait observasi ini tidak berhenti pada hari ini, dan setiap bulan insya Allah saya akan masuk ke kelas guru untuk mengetahui nih, bukan mengetahui kekurangan ya Pak Nur ya, tetapi kita sama-sama berefleksi untuk tahu ke depannya kita tuh mau bagaimana dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih Pak Nur, selamat melanjutkan aktivitas. Saat itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.